teman-teman, ketemu lagi dengan Lely dari Maksud Standar Academy. Hari ini saya mau membahas sesuatu yang lebih ke arah gosip. Digosok makin sip. Kenapa? Karena tentu ingin meluruskan gosip-gosip dan juga meluruskan pandangan, perspektif dari masyarakat. Please ya masyarakat, fokus dong. Wow. Boleh kan? Kenapa? Sebetulnya saya tuh mau membahas tentang ekonomi, mau membahas tentang PHK, mau membahas tentang jatuhnya ekonomi, mau membahas tentang segala sesuatu tentang ekspor, impor, dan sains. Akan tetapi nggak banyak peminatnya guys, dan itu sedih banget nggak sih? Ada satu pertanyaan dari pasangan tercinta, dia bertanya dan berdiskusi. Mam, kasihan ya Richard Lee, karena boncos nggak sih dia bayar Inara Rusli 1M, kemudian menjadikan Inge Anugrah direktur pemasaran di perusahaannya, terus belum lagi dia mensupport Lady Nayuan. Jadi dia tuh muncul menyelamatkan, menjadi malaikat untuk orang-orang yang berada dalam kesusahan. Lalu terketuklah saya sebagai seorang entrepreneur untuk melihat bisnis apa saja sih yang dipunyai oleh Dr. Richard Lee dan klinik Athena yang asalnya dari Palembang ini. Jadi, mari kita kupas tuntas. Pertama-tama yang kita perlu lihat adalah profil Dr. Richard Lee. Jadi, beliau kalau dari Mbah Google dinyatakan bahwa Dr. Richard Lee gelarnya adalah Dr. Richard Lee Mars, PhD, Diploma AAAM. Panjang ya? Ya. Lalu dia berasal dari keluarga yang serba berkecukupan sebetulnya dengan kondisi ekonomi yang justru tergolong rendah. Dia masuk SD, SMP, SMA di Saverio, kemudian dia mendapatkan atau berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Akan tetapi karena letaknya jauh dan kondisi ekonominya, maka Dr. Richard memutuskan untuk kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dari 2003 sampai 2009. 6 tahun, adik ipar saya kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, yakni di Yogyakarta. Kuliahnya 3,5 tahun. Jadi kuliah S1 untuk kedokterannya 3,5 tahun, nanti ditambah ada koas, ada ditambah setahun pokoknya ya, ada setahun, jadi totalnya adalah 3,5, 4,5, 5,5. Akan tetapi kalau lulus kuliahnya itu 3,5 tahun. Jadi ini kalau dilihat dari 2003 ke 2009 itu berarti 6 tahun. Dia berhasil meneruskan studi Fakultas Pascasarjana Universitas Respati Indonesia. Tapi di sini dibilang Magister Administrasi Rumah Sakit atau MARS. Oke, that's good. Di tahun 2013, cuma 1 tahun. Sebetulnya memang boleh sih 1 tahun. Ada beberapa universitas di luar negeri, my hubby itu kuliah 1,5 tahun. Tapi di Inggris itu bisa 1 tahun. Kalau di Indonesia, setahu saya di Indonesia paling cepat itu 1,5 tahun. Setahu saya ya, saya sendiri waktu itu programnya 1,5 tahun. Pendidikan seterusnya adalah American Academy of Aesthetic Medicine di 2017. Saya coba cek dan mungkin bisa jadi karena di Indonesia untuk bisa menjadi dokter estetik atau ahli estetik Anda hanya perlu belajar estetik dan itu belajarnya sebetulnya cuma sekitar 5 hari. Iya. Itu bisa dicari nanti trainingnya. Jadi American Academy of Aesthetic Medicine ini yang berikan dia gelar diploma EAAM. Next, kita berbicara tentang universitas yang selanjutnya adalah Atlantic International University di tahun 2020 sampai 2021. Atlantic International University ini adalah online. Nah, sebetulnya saya sedikit heran pada tahun 2020 sampai 2021 kalau nggak salah dia lagi ada masalah sama Kartika Putri. Dan di 2021 dia sempat masuk penjara. Kalau nggak salah persoalannya dimulai dari akhir tahun 2020, kemudian di sekitar bulan 8, 11 Agustus 2021, dia masuk. Persoalannya ramai dibicarakan oleh netizen. Jadi di tahun itu kalau dia online, apakah di penjara itu bisa online? Atau dia segera lulus setelah itu? Atau penjara itu dilakukan setelah dia lulus? We don't know. Cuma teman-teman, walaupun Atlantic International University ini ada gelar PhD-nya, akan tetapi normalnya sebetulnya boleh nggak sih PhD itu kurang dari 3 tahun? Setahu saya ya, yang paling cepat pendidikan di Inggris itu 3 tahun untuk PhD. Di negara lain kayak Jerman, Netherlands, Belanda, kemudian Prancis, itu kalau di Eropa agak-agak lama ya untuk pendidikan PhD, bisa 3-5 tahun.
Terutama di Jerman, orang-orang bilang sampai 5 tahun kuliahnya. Jadi, gelar PhD-nya ini boleh nggak sih disematkan kepada beliau? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Boleh nggak dengan pendidikan 2020-2021 at least 2 tahun, berarti kalau dihitung, akan tetapi dia sempat masuk penjara, apakah itu total 2 tahun benar-benar, atau awalnya 2 Januari diakhiri dengan sebelum Agustus, berarti Juni, Juli, jadi sekitar 1,5 tahun, make sense nggak ya? Itu yang perlu diperlihatkan, ataupun kita perlu dapat pembuktian lah ya dari Dr. Richard. Mudah-mudahan ada nih pembuktiannya ya. Jadi kalau bisa dibuktikan gimana? Saya sih perlu komentar juga, mendapatkan komentar juga nih dari Kementerian Dikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem. Boleh nggak? Kalau boleh, ya kita cari juga aja universitas yang online, terus cuma 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan kalau nggak salah ya, kalau mau doktoral atau PhD itu wajib nulis. Saya nggak tahu sih, belum searching lebih lanjut. Jadi kalau misalnya saya mau searching lebih lanjut, teman-teman komen di sini, boomingkan, dan saya akan usut lebih lanjut lagi ya. Keberuntungan tiba ketika dia diangkat menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan Sinarmas Group, bagian kesehatan, dan bertemu istrinya Dr. Reni Effendi. Sebetulnya saya tuh karena auditor ataupun tenaga ahli teknis sering ke site itu dan suka melakukan wawancara, bukan suka ya, wajib melakukan wawancara ataupun melihat, menyaksikan, mewitness proses audit dokter di perkebunan itu nggak seperti apa yang dibayangkan gitu ya. Jadi pada saat saya ke lokasi, dan biasanya lokasinya tuh remote ya, agak jauh karena perkebunan kelapa sawit, kemudian dan biasanya hidupnya sederhana aja sih setahu saya ya. Terus keberuntungan juga dia peroleh ketika dia bertemu dengan istrinya Dr. Reni Effendi. Dan dia membangun klinik Athena yang menjadi salah satu klinik kecantikan terbesar di Pulau Sumatera. Weh. Dia mempunyai 10 cabang tersebar di seluruh Indonesia, lokasinya Aceh, Bandung, Bekasi, Bogor, Lampung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Kemudian dia kena kasus dengan Kartika Putri karena komentar di YouTube terkait dengan kosmetik yang dijual oleh Kartika Putri. Kemudian dibahas rame di 11 sampai 12 Agustus. Kemudian dibahas rame juga karena dia mendapatkan proses yang tidak adil pada saat proses penangkapan. Terus dia juga cerita banyak di YouTube dan akhirnya viral. Kliniknya pada saat mengecek nih di Google Map, ternyata yang saya temukan adalah kliniknya ada di Bogor, Jakarta Selatan, Tangerang, Jakarta Utara, Bekasi, Bandung, Palembang, Lampung, Jambi, Balikpapan, Makassar, Semarang. Jadi kalau dari Google Map ada 11 lokasi ya teman-teman. Untuk yang di Bogor saya coba lihat, ternyata lokasinya kayak tempat deket sebelah teman saya yang punya Rancake. Dulunya di situ dia, kemudian pindah. Terus di sini treatmentnya ada lebih dari 14 treatment. Ada acne treatment, crystal gel, facial cleanser, acne 1,9 juta, infus acne 800.000, injeksi acne 100.000, garis skin acne whitening glowing 790.000, glowing sutra, dark spot 890.000, anti aging 800.000, clay mask, charcoal and green tea 200.000, hidrogen, pure skin 250k, facial crystal tomato 800k, facial melasma 600k, salmon DNA treatment 1,5 juta, salmon DNA treatment platinum 4 juta, facial pumpkin peel 600.000, full hydration stem cell 10 juta, dan nose filler 6 juta per cc-nya. Kalau dibandingkan sama, kebetulan saya juga ada langganan untuk treatment, ada B-Clinic dan satunya lagi Clinic Plus. Untuk treatmentnya masuk akal, harganya juga masuk akal, tapi sebetulnya ada beberapa treatment yang saya nggak terlalu kenal. Misalnya ini laser, saya tahu laser itu yang biasa. Sebetulnya saya juga punya alatnya di sini, ada 2 alat. Terus dulu saya pernah punya skincare. Oke, ada 2 alat. Terus yang lainnya terkait infuse, berarti harus dokter yang melakukan ataupun suster ya. Oke, untuk treatmentnya saya belum pernah coba, jadi nggak mau komentar. Nah, kalau misalnya kalian mau saya komentar soal treatmentnya, kasih tahu di sini juga. Nanti saya juga ada video tentang treatment saya di Korea. Yang pasti nih guys, kalau misalnya kita udah punya usia di atas 30-an, 35, 40 gitu ya, kita memang harus ada treatment. Sebelum usia segitu, saya juga dulunya nggak perlu treatment. Misalnya saya selevel Inara nih ya, pada saat saya seusia Inara, saya tidak melakukan treatment apapun. Jadi, kalau dia sampai glowing banget nih Inaranya, ya itu karena treatmentnya guys. Jangan bilang bahwa saya aslinya genetiknya itu juga putih. Iya, saya punya temen Teh Yusi gitu ya, saya ingat banget kulitnya tuh putih banget. Dan saya juga ingat mama saya juga putih banget waktu SMP, SMA, SD, SMP. Saya ingat mama saya tuh seputih salju. Akan tetapi setelah bertambah umur,
Yang pasti harus ada treatmentnya, termasuk saya. Oke? Jadi jangan bilang, oh, perawatannya enggak. Inara pernah bilang, perawatan dia mencapai 100 juta untuk sekali treatment. Saya pernah treatment dengan harga sekitar 27 juta, tapi di Korea. Kemudian, tapi saya nggak ada suntik putih. Suntik putih ataupun vitamin C plus, vitamin E plus apa gitu ya, untuk bikin putih, itu nggak ada. Segitu loh ya. Terus saya juga pernah coba di Jakarta karena kejadian apa, karena kena matahari terus ada flek dan crazy. Saya tuh nggak tahu gimana cara ngilanginnya, dan itu udah kayak disaster yang baru yang sampai sekarang pun saya nyicil ya untuk prosesnya ya. Sekarang udah balik lagi berkat di B-Clinic. Yeay. Walaupun belum sempurna, tapi sudah alhamdulillah ya. Lagi yang perlu dibahas ketika My Hubie bertanya, boncos nggak nih Dr. Richard support Inara Rusli, support Inga Anugrah, support Lady Nayuan? Boncos nggak nih? Jadi, akhirnya saya melakukan investigasi. Saya coba lihat di Shopee, kemudian di Tokopedia, kemudian juga tadi ya di klinik-kliniknya. Oke, saya kalkulasi ya guys. Jadi kalau dari data Shopee, ini data Shopee itu clear banget ya teman-teman. Dan ini harga ataupun keuntungan perkiraan saya ya. Dari kalkulasi di Shopee. Agak kerajinan sih sayangnya, tapi nggak sampai sedetail itu. Jadi secara average aja ya. Di sini dilihat bahwa penjualan Sutra, penjualan Goddess Skin Sutra itu 2.700, Dark Spot 2.000, Whitening 4.800, Whitening 2.700, Whitening Premium 1.200, serumnya. Jadi yang satuan, yang dijual satuannya mencapai nilai 220.000 ditambah 50.100 ditambah 2.228. Jadi, dari yang Sutra menghasilkan 2,403 miliar rupiah. Dark Spot menghasilkan 1,78 miliar rupiah. White Tomato menghasilkan 6 miliar rupiah. Whitening menghasilkan 5,293 miliar rupiah. Whitening Premium menghasilkan 1,95 miliar rupiah. Sedangkan ecerannya, kalau kita tambah-tambah, dikalkulasi hasilnya berapa? Menghasilkan 26 miliar 643 juta 400 ribu rupiah. In average ya. Terus kalau kita tambah-tambahkan, nah sekarang coba kita tambah-tambahkan berapa total dia mendapatkan di Shopee. Mencapai total 44 miliar 700 juta rupiah. Wih, keren ya. Sekarang kita lihat di Tokopedia. Kalau kita lihat kalkulasi yang ribuannya mencapai sekitar 18.000 pieces produk, menghasilkan berapa? 2,43 miliar rupiah. Terus yang ratusan dan puluhannya saya coba kalkulasi total 7.690 produk. Sekitaran itu ya. Kalau di total mendapatkan income sebesar 2 miliar 657 juta rupiah. Jadi kalau di total dari Tokopedia dia mendapatkan 5 miliar 87 juta rupiah. Jadi enggak? Jadi kalau kita lihat, Dr. Richard mendukung ataupun membayar Inara Rusli sebesar 1 miliar rupiah. Nggak ngaruh guys, pendapatan beliau segini. Terus coba kita kalkulasi dari bisnis klinik skincare-nya. Klinik skincare-nya itu, misalkan ya, satu hari di kliniknya mendapatkan 10 juta sampai 100 juta rupiah. Kita taruhlah ya 100 juta karena udah terkenal. 100 juta dikali 30 hari, dapat 3 miliar. Dan dia punya 11 gerai. Setelah kita lihat di Google Map ya, dia mendapatkan dari 11 gerai bisa jadi 33 miliar rupiah per bulan. Ditambah penjualan melalui Shopee, Tokopedia, dan penjualan langsung, bisa jadi dia sebulannya mendapatkan, belum lagi channel YouTube-nya ya. Nanti orang channel YouTube yang bisa ngitung setelah monetizing dapat berapa. Oke, berarti totalnya bisa dapat berapa sebulan, Dr. Richard? Bisa dapat 30-50 miliar. Jadi My Hubie dan laki-laki seluruh Indonesia, ketika kita menanggung beban persoalan orang lain bukan berarti nggak dapat cuan. Hidup ini ngomongin cuan ya guys, dan dia mendapatkan 30-50 miliar per bulan, atau bahkan bisa jadi 100 miliar ya per bulannya. Oke guys, nggak perlu namanya kasihan-kasihan. Jadi dia udah mendapatkan income per bulannya sampai miliaran. Perlu dikasihani nggak guys? Kayaknya nggak perlu segitunya ya. Sekarang Inga Anugrah dapat berapa per bulannya dari Dr. Richard? Kita juga nggak tahu, dapat misal 50 juta sampai 100 juta per bulannya. Apakah Anda masih kasihan? Dr. Richard mendapatkan 50 sampai 100 miliar per bulannya. Apakah Anda kasihan?
Lady Nayawan. Nah, ini yang terakhir, Lady Nayawan. Banyak netizen memaksa Syahnaz untuk mengaku. Itu kan persoalan orang lain ya, rumah tangga orang lain. Setiap rumah tangga ada persoalannya, guys. Jadi menurut saya agak terlalu berlebihan nih, dia dapat undangan dari mana-mana dan dia dapat cuan. Udah gitu suaminya ya masih tinggal di rumahnya. Jadi kalian jangan ke-trigger soal gosip-gosip, sedangkan yang namanya science ditinggalkan, ya nggak? Terus ketika kita mau memberikan informasi mengenai ekonomi dan lain-lain, nggak mau didengar, nggak mau dibaca. Please ya, dibaca ya. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Dan kalau misalnya terusin terkait dengan kalkulasi bisnis skincare, please komen ya. Mudah-mudahan dapat 1000 view. Terima kasih.